Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kawan-kawan semua untuk berdiskusi mengenai pertanyaan sangat sederhana ya, bagi saya sederhana tetapi cukup penting. Cukup penting untuk kita bahas, kita diskusikan, yaitu bagaimana diri kita sebagai seorang individu dapat berperan bermanfaat bagi kelompok sosial yang ada di sekitar kita. Karena kita sama-sama tahu bahwasanya manusia itu makhluk sosial yang tidak dapat memisahkan dirinya dari kelompok sosial. Ya, kita ambil contoh, berbelanja kita harus berinteraksi dengan pedagang, melakukan transaksi jual beli, negosiasi, tawar menawar. Itu adalah bentuk interaksi sosial. Contoh lainnya juga kita bekerja, bertemu dengan rekan-rekan kerja kita, melakukan diskusi-diskusi gitu ya, yaitu interaksi sosial, berada di dalam kelompok sosial. Seintrovert seseorang tidak akan dapat memisahkan dirinya dari kelompok sosial. Mereka adalah bagian terkecil dari kelompok sosial. Nah, ini penting. Kelompok sosial ini kadang kita itu lupa, tidak menyadari bahwa kelompok sosial ini itu terbentuk dari entitas-entitas kecil, yaitu diri kita, individu gitu ya. Coba kita pikirkan, kenapa daerah satu dan daerah yang lainnya itu memiliki budaya masyarakat yang berbeda, kebiasaan masyarakat yang berbeda, adat masyarakat yang berbeda. Mengapa? Ya karena itu terbentuk dari manusia yang ada di dalam kelompok sosial tersebut, di dalam daerah tersebut. Dan ini selaras dengan teori konstruksi sosial, yang mana teori ini menjelaskan bahwasanya realitas sosial itu tidak terbentuk secara alami, tetapi dikonstruksi, dibentuk oleh manusia yang ada di dalam suatu komunitas sosial tersebut. Sehingga di daerah satu dengan daerah lainnya memiliki kebiasaan-kebiasaan, budaya-budaya yang berbeda. Ya, kita sering gampang sekali melihat kekhasan-kekhasan yang ada di daerah satu dengan daerah yang lain. Seperti contoh di Sumatera Barat dengan Pulau Jawa, itu berbeda budayanya, kekhasannya. Dan itu terbentuk dari manusia-manusia yang ada di dalamnya gitu ya. Mereka memasukkan budaya, menyodorkan budaya, jadilah budaya baru dan sebagainya. Mengkonstruksi realitas sosial itu sendiri gitu ya. Sehingga kita sebagai entitas terkecil nih, sebagai seorang individu, sangat penting dalam membentuk kelompok sosial yang seperti apa gitu ya. Sederhananya begini, jika di dalam kelompok sosial itu terdiri dari individu-individu yang jahat, makanya kelompok sosial itu kelompok sosial yang jahat gitu ya. Ya kita ya seringkali mendengar ada daerah A itu daerah yang penuh dengan kriminalitas, penuh dengan kejahatan. Ya karena kita tahu manusia-manusia di dalam itu manusia yang tidak baik gitu ya. Ada juga di daerah B agamanya kuat, terus orang-orangnya ramah, baik dan sebagainya. Ya kita tahu karena manusia-manusia di dalam daerah itu individu yang baik gitu ya. Nah, maka penting kita sebagai seorang individu untuk menjawab pertanyaan sederhana itu. Pandangan saya, cara atau bagaimana caranya untuk berperan dalam kelompok sosial kita itu salah satunya menjadi individu yang terdidik. Dan ini penting sekali. Pendidikan itu sangat penting, menjadi kunci dasar bagi suatu kelompok sosial untuk menjadi kelompok yang baik gitu ya. Pandangan saya, setengah dari permasalahan yang ada itu dapat diselesaikan dengan pendidikan gitu ya. Karena pendidikan inilah menjadi suatu kunci vital, kunci dasar bagi setiap manusia gitu ya, bagi setiap manusia. Yang sangat menyedihkan kalau kita melihat data masyarakat Indonesia yang dapat akses pendidikan tinggi itu hanya 10,2% dari total masyarakat di Indonesia. Dan ini harusnya menjadi tantangan bagi pemerintah, bagi
kita sebagai orang-orang yang terdidik ya, untuk dapat meluaskan, melebarkan lagi akses pendidikan itu sehingga dapat dirasakan oleh setiap warga negara Indonesia. Dan ini menjadi tantangan yang harus kita hadapi. Kita juga sebagai seorang terdidik memiliki tanggung jawab moral untuk membentuk kelompok sosial yang baik, berdampak bagi orang lain, harus menjadi katalisator perbaikan, katalisator kebaikan di dalam kelompok sosial kita. Itulah yang saya pikirkan ya, saya pikirkan dari pertanyaan tadi ya kawan-kawan. Mungkin kalau kawan-kawan mau berdiskusi silakan ya, nanti next kita bahas lebih dalam ya, lebih dalam topik-topik ringan dan lain sebagainya. Oke, siap.